Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Grace Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 2 Juli 2024. Semoga suara saya kedengeran ya, karena pas rekaman itu lagi hujan deras di sini, teman-teman. Jadi udah sejam hujan deras terus. Oke, teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Dari kalender ekonomi, di perdagangan hari ini akan ada rilis data terkait dengan CPI and Core CPI untuk Uni Eropa. Datanya akan kita dapetin jam 4 sore nanti. Kemudian akan ada Chairman Jerome Powell yang akan speech di jam setengah 9 malam nanti. Presiden Christine Lagarde dari European Central Bank juga akan speech. Lalu ada data soal job opening untuk Amerika Serikat di jam 9 malam. Kalau kita melihat dari data job opening ini, potensinya adalah penurunan pembukaan lapangan pekerjaan. Otomatis itu sinyal negatif untuk dolar kalau sesuai dengan forecast. Ya, kalau dolar turun maka akan ada kemungkinan untuk beberapa aset bisa mengalami kenaikan seperti komoditi, Bitcoin, atau mungkin juga beberapa aset keuangan lainnya. Jadi data ini memberikan impact terhadap market, teman-teman. Jadi tetap waspada karena dapat rating bintang 3 dan bintang 2. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan beberapa berita yang ada di market kripto. Namun sebelumnya, teman-teman, aku mau forward satu event dari Gate.io. Ini eksklusif untuk newcomers atau untuk pengguna baru. Ada hadiah sampai dengan 20.000 US dollar yang bisa teman-teman menangkan. Event ini berlaku sampai 8 hari ke depan ya. Jadi kisaran tanggal 10 itu bakalan close eventnya. Jadi ini khusus buat pengguna baru, teman-teman yang ikutin event ini. Kalau bisa menyelesaikan KYC tahap kedua dari Gate.io akan berpeluang mendapatkan Gate Ball. Jadi Gate Ball ini nantinya teman-teman akan bisa gunakan untuk memberikan prediksi ya. Jadi kan di Gate.io sendiri sekarang lagi ada event. Ya, eventnya itu adalah event terkait dengan Euro, event sepak bola, teman-teman. Nah, ini guys eventnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa berpeluang untuk mendapatkan Gate Ball jika teman-teman melakukan KYC untuk Gate.io sebelum tanggal 10 Juli. Ya, ini khusus buat pengguna baru. Teman-teman di sini bisa untuk memprediksi skor yang benar. Teman-teman tentu saja bisa mendapatkan reward ya. Kalau kita perhatikan di sini sudah banyak yang memang ikutan dari event ini dan sudah banyak juga yang mengumpulkan poin, teman-teman. Jadi event ini berlangsung sampai 14 hari ke depannya. Ya, jadi event dari Gate.io ini lumayan bisa mengisi kekosongan dari kondisi market ya, apalagi sekarang banyak yang cari pelarian ke Euro, ke Piala Euro ya, nggak lihat chart lagi tapi lihatnya sepak bola. Tapi ya oke lah, berita yang menurut saya cukup bagus karena ada perhelatan Euro. Kemudian juga ada untuk pengguna baru yang melakukan deposit ketika dia awal melakukan KYC itu berpeluang untuk juga mendapatkan hadiah. Teman-teman, ada split reward ya kalau teman-teman melakukan deposit 100 US dollar, teman-teman itu akan bisa menjadi VIP member level 1. Ini berlaku cuma 7 hari saja. Itu. Jadi VIP member itu punya kelebihan seperti biaya transaksi yang cenderung lebih murah. Teman-teman juga bisa klaim startup airdrop dengan volume yang lebih besar. Ya, kalau teman-teman menjadi VIP level 1. Kemudian kalau teman-teman juga bisa mengundang teman-teman kalian buat join, berpeluang untuk mendapatkan 5.000 US dollar, teman-teman. Jadi syarat dan ketentuannya tentu saja berlaku. Event ini sangat-sangat terbatas. Buat yang belum punya akun Gate.io bisa daftar di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Next, teman-teman, kita ada berita terkait dengan Sony yang dikabarkan sedang melakukan akuisisi. Ya, salah satu exchange dari grup Ember. Ya, ini namanya adalah Wildfin ya, yang collapse, teman-teman, dan sekarang coba buat dibangkitkan kembali. Teman-teman pasti sudah tahu Sony adalah perusahaan elektronik ya yang menciptakan kulkas, HP atau TV itu merek Sony.
kamera juga ya, dan sangat-sangat terkenal. Dan sekarang Sony udah mulai melebarkan sayapnya ke bursa exchange. Teman-teman, memang tidak secara eksklusif meluncurkan bursa crypto exchange mereka sendiri, namun mereka melakukan akuisisi. Tapi tetap aja lini bisnis mereka sekarang udah melebar ke dunia kripto, teman-teman. Jadi ini berita yang bagus. Kemudian berita yang lain datang dari US Marshal Service. Aku cari ya informasinya. US Marshal itu adalah lembaga penegak hukum federal Amerika Serikat. Marshal Service berfungsi sebagai lembaga penegak hukum dan keamanan pengadilan Federasi Amerika. Ya, meskipun merupakan sebuah badan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan beroperasi di bawah arahan Jaksa Agung Amerika Serikat, ini adalah lembaga penegak hukum federal yang tertua. Oke, jadi kalau kita lihat dari beritanya, dia baru aja memilih Coinbase Prime sebagai custody. Artinya ini adalah lembaga hukum yang mungkin bertujuan juga untuk melakukan penyimpanan aset sitaan berupa kripto. Jadi Coinbase Prime yang ditunjuk sebagai lembaga custody-nya. Jadi custody ini yang dimaksud adalah lembaga penyimpanan. Teman-teman, misalkan nih ada kasus kejahatan di dunia kripto dan ada sejumlah Bitcoin yang berhasil diamankan oleh federasi, ya kan. Nah, dana tersebut itu akan disimpan di custody milik Coinbase Prime. Jadi Coinbase Prime ini bisa dibilang sudah bekerja sama banyak dengan pemerintah Amerika Serikat. Otomatis Coinbase mengokohkan diri mereka sebagai exchange terkuat untuk market pasar khusus di Amerika. Gitu. Kemudian dari berita yang lain ada pergerakan dari German government ya. Jadi pemerintahan Jerman ini belakangan melakukan penjualan terkait dengan aset kripto yang dimilikinya. Kemarin tercatat ada sekitar 8 transaksi yang dilakukan teman-teman oleh pemerintahan Jerman. Ada yang pindah ke Kraken, Coinbase dan juga Bitstamp. Jadi ada perpindahan aset gitu. Ya, ini mungkin possibility adalah selling pressure. Kemudian dari US juga kurang lebih sama, US government ini juga melakukan aktivitas perpindahan wallet ya. Perpindahan aset di walletnya ada satu sih senilai 3.375.000 Ethereum. 3,37 Ethereum atau senilai 11,7 juta teman-teman yang berpindah dari US government ke wallet pribadi. Aku nggak tahu ini wallet siapa, tapi yang pasti ini cukup mencurigakan teman-teman. Itu ada arus keluar. Kemudian kalau kita lihat dari volume terkait dengan volume aset flow dari beberapa manajer investasi di perdagangan kemarin, Grayscale masih dalam arus keluar. Kemudian iShare, BlackRock justru malah surplus di minggu ini, teman-teman. Fidelity juga mengalami surplus arus masuk ya, yang menunjukkan memang dalam posisi sekarang cenderung dipengaruhi lah untuk market Bitcoin ini mengalami kenaikan atau penurunan dari beberapa perusahaan manajer investasi ini. Jadi ada surplus tipis, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain ada Tether USDT. Saat ini tersedia di salah satu platform bernama Uquid Card, teman. Jadi Uquid Card ini adalah salah satu platform shopping infrastructure yang dibangun di kawasan Filipina ya, untuk Filipina. Jadi dia sudah berkolaborasi dengan USDT, tentu saja menyediakan kemudahan layanan transaksi. Dia juga didukung oleh jaringan Ton ya, Ton Telegram. Kemudian berita terbaru datang dari Circle. Circle ini adalah salah satu platform yang merilis stablecoin USDC. Baru aja mendapatkan license untuk MiCA, untuk perdagangannya di Uni Eropa. Jadi ini adalah stablecoin pertama dari Amerika Serikat yang mendapatkan lisensi, teman-teman. Dan tentu saja stablecoin ini bisa diperdagangkan ya di Uni Eropa, teman-teman. Untuk informasi lebih lanjut juga, Circle juga baru saja meluncurkan produk namanya EURC. Ini adalah Euro Circle atau stablecoin-nya yang di backup oleh Euro. Itu juga bisa dipakai ke depannya untuk perdagangan aset kripto di Uni Eropa.
Oke, dari data on-chain terlihat saat ini kondisi dari selling pressure dari miners itu sudah melemah, teman-teman. Sudah melemah dan menurut indikator yang ditampilkan di sini, ini merupakan indikator bagaimana kondisi transaksi daripada miners sudah mulai meredup ya. Sebelumnya kan ini transaksi cukup tinggi, miners aktif buat jualan. Sekarang sudah terjadi pelemahan dan memungkinkan untuk market di bulan Juli ini possibility untuk mendapatkan kenaikan. Ya, at least kita lihat sampai pertengahan dan juga akhir bulan Juli. Kemudian dari indikator lain juga terkait dengan outflow market terlihat sudah mulai mengalami penurunan ketika pergerakan Bitcoin berada di sekitar atas area 60 ribuan. Selling pressure-nya sudah jauh melemah dibandingkan dengan ketika pergerakan Bitcoin ada di kisaran level 65.000 sampai 71.000 kemarin. Ini juga merupakan sentimen yang cenderung positif. Sebagai sedikit tambahan informasi bagaimana di bulan ini, bulan Juli itu kecenderungan market adalah positif, teman-teman. Kalau kita lihat dari riwayat Bitcoin ya di bulan Juli itu kebanyakan sih hijau, teman-teman. Jadi setelah fase atau periode di bulan Juni Bitcoin itu mengalami koreksi, di bulan Juli itu justru lebih banyak positifnya. Oke, kita nggak bisa akses ya Juli monthly return Bitcoin. Oke, kita coba lihat dari historinya di bulan Juli itu banyak media yang menyampaikan kalau bulan Juli ini kemungkinan Bitcoin berpotensi buat rebound, teman-teman. Tapi apakah memang possible untuk terjadi? Ya tentu saja beberapa rilis data terkait dengan kondisi market itu sangat-sangat mempengaruhi sih, teman-teman. Kayak kemarin kan kita ada Mt. Gox yang kabarnya bakalan jualan ya di bulan Juli. Namun juga ada event terkait dengan ETF Ethereum yang possibility akan approve juga di bulan Juli. Jadi beberapa data ini mungkin akan sangat-sangat memberikan pengaruh. Teman-teman coba kalian perhatikan bagaimana historical Bitcoin ya. Di bulan Juni, ketika di bulan Juni Bitcoin merah, biasanya di bulan Juli hijau. Ini terlihat dari data dari 2022, 2021, 2020. Itu bulan Juni semuanya merah. Tapi di bulan Julinya justru malah hijau. Kemudian di tahun 2018 itu juga sama ya, di bulan Juni kita merah, Julinya hijau. Gitu, teman-teman. Jadi ya kita lihatlah apakah historical repeat itself atau tidak. Oke, kita lanjut dari beberapa data lain, teman-teman. Ada game dari Telegram yaitu Pixelverse. Ini bakalan listing. Ya, bakalan listing di jaringan Ton dengan nama Pixelfy. Ya, Pixfy. Ini tentu saja merupakan sebuah kabar gembira, apalagi bagi teman-teman yang garap airdrop. Ya, garap airdrop, cari gameplay to earn di Telegram banyak banget. Teman-teman, siapa tahu jackpot, siapa tahu bisa listing, itu aja udah untung ya. Dan kita juga spesial udah bikin komunitasnya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa gabung banyak sekali airdrop ya. Kita punya komunitas airdrop buat yang mau cari informasinya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu, sebuah berita bagus. Kemudian juga datang dari Roaring Kitties. Ini adalah influencer yang kemarin pom-pom token bernama GME. Ya GameStop ya teman-teman, GameStop, dan akhirnya mengalami rally pump and dump dan menyebabkan banyak kerugian, dan pemerintah Amerika Serikat akhirnya memberikan surat teman-teman kepada Roaring Kitties ya. Dia dianggap merugikan banyak investor karena pom-pom dan akan disidang. Kabar yang kurang begitu baik. Kemudian juga teman-teman ada SingularityNet, FatAI, dan juga Ocean Protocol sedang proses merger. Ini banyak sekali ditanyakan di kolom komentar channel YouTube ini. Ya, katanya dia punya token AGIX, Ocean Protocol, terus juga ada SingularityNet, Ocean, dan juga FAT. Itu kan merger, teman-teman. Mergernya ini prosesnya kemungkinan antara 2 minggu sampai 4 minggu. Itu pun kalau nggak mundur estimasinya. Jadi kalau teman-teman melihat di wallet kalian
tokennya kok tiba-tiba hilang, atau token-token AGIX, FatAI, Ocean Protocol nggak bisa diperdagangkan di exchange, nggak bisa ditransfer, ya memang ini adalah proses yang mereka lakukan. Jadi mereka freeze sementara supaya tidak ada transaksi, supaya merger bisa berlangsung dengan berhasil, teman-teman. Jadi sabar dulu. Yang kalian harus lakukan kalau teman-teman simpan aset-aset ini di wallet kalian adalah tidak melakukan apa-apa. Jadi nanti token kalian akan otomatis dikonversi menjadi ASI token. Ya, namanya adalah Artificial Super Intelligence Token. Ya, jadi akan dikonversikan secara otomatis. Jadi tinggal tunggu aja kapan dana tersebut akan kembali balik ke exchange kalian. Oke, don't be panic. Teman-teman, kita sedikit review secara teknikal pergerakan Bitcoin di perdagangan weekly kemarin. Sangat bagus, kita create one hammer ya, menunjukkan adanya buyers, indikasi buyers mulai mengambil kontrol pada penurunan Bitcoin kemarin. Tinggal di minggu ini kita harus make sure kalau market possible untuk create candle hijau. Kalau itu terjadi, maka akan ada kemungkinan pergerakan Bitcoin mengalami kenaikan setidaknya sampai kisaran 70.000 gitu. Di time frame monthly kemarin closingnya lumayan bagus, Bitcoin bisa closing di atas level 60 ribuan. Ya, memang ini bukan indikasi reversal, namun indikasi tersebut bisa memberikan nafas yang lebih lega terhadap kemana pergerakan arah pada Bitcoin ke depannya. Jadi menurut time frame monthly yang saya perhatikan, Bitcoin possibility masih bisa turun atau koreksi, lebih tepatnya mengalami fase konsolidasi. Manfaatkan fase ini untuk akumulasi. Nah, kalau kita lihat di time frame daily, pergerakan Bitcoin lumayan bagus, teman-teman. Udah mulai ada pantulan ya. Level terdekat untuk Bitcoin, level resistance-nya adalah di kisaran level 65.000. Jadi sekarang kita mengarah naik ke level tersebut. RSI menunjukkan peningkatan, smart money belum terlihat, volume perdagangan sedikit menguat. Kemudian kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin yang terjadi saat ini itu tidak ditopang oleh smart money yang kokoh. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kenaikan pada Bitcoin yang terjadi ini mungkin hanya sementara saja. Teman-teman, konsolidasi sementara saja. Belum tentu naik tinggi. BTC dominance juga masih sangat kuat ya. Beberapa altcoin masih dalam tekanan jual kayak Kaspa, kemudian Celestia ini juga masih dalam tekanan jual. WLD ya turun terus dan sekarang lagi di level support. Kemudian juga ada AEVO masih dalam proses koreksi, Manta juga masih dalam konsolidasi koreksi. Beberapa altcoin juga masih mendapatkan tekanan. Jadi bisa dibilang dalam posisi sekarang kita sepertinya masih wait and see. Menunggu data atau pidato dari Jerome Powell. Siapa tahu dia membicarakan market sehingga itu bisa bikin pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan Bitcoin ke depannya, teman-teman. Jadi at the end of the day itu perhatikan level 65.000 sebagai area resistance. Kalau berita hari ini positif, maka akan berpeluang untuk Bitcoin naik sampai 67.000. Kalau justru malah negatif, potensial untuk Bitcoin kembali terkoreksi ke 61 atau 60.000 akan sangat-sangat terbuka. Jadi gitu aja sih paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, feel free aja untuk langsung tulis di kolom deskripsi video ini. Buat yang mau join komunitas kita, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andre. Makasih.